Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Godang Wiyadi di channel YouTube saya Godang Wiyadi. Kawan-kawan kaya, hampir semua persoalan para pengusaha-pengusaha baru, pebisnis baru, para wira swasta baru selalu dihentikan niat keinginannya untuk memulai aktivitas bisnis, membuka unit usaha, berhenti di niat dan cita-citanya doang, karena ketakutan persoalan atas satu modal. Modal menjadi momok yang paling menakutkan bagi para pengusaha-pengusaha baru. Karena apa? Karena menurut mereka, bayangan mereka, kekhawatiran mereka, kalau modal tidak punya, maka otomatis usaha tidak bisa jalan. Apakah serta-merta seperti itu? Kita cek kenyataannya. Ada 3 langkah cara efektif bagaimana memulai usaha tanpa modal. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh tentang tema itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Oke. Kawan-kawan kaya, 3 cara memulai bisnis tanpa modal. Langkah yang pertama adalah mulai dari apa yang you miliki. Lahir sehat, remaja dewasa, otot kuat, badan tegap, maka artinya apa yang Anda miliki adalah aset berharga. Kalau dikurskan itu melebihi miliaran rupiah. Artinya apa? Artinya bagi siapapun yang berkeinginan berdarah-darah atas nama panggilan kemakmuran, kemudian ingin merubah hidupnya dengan cara membuka lapangan usaha atas dirinya sendiri dan siapa tahu juga untuk orang lain. Kalau keinginannya kuat, maka dia akan memakai apa yang dia miliki saat ini itu sebagai modal yang pertama. Itu bisa berarti bahwa kalau kita punya kaki, kita punya otot, kita punya tangan, kita punya mata, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan kita untuk tidak punya usaha. Artinya apa? Artinya kalau kalian sudah yakin bahwa aku akan hidup dengan cara berbisnis tanpa modal, memakai referensi yang pertama, yaitu apa yang kita miliki, itu yang dijadikan aset sebagai modal besarnya, maka bisa mengawali usaha itu dengan 1, kemampuan inovasi, kemampuan mengajar, kemampuan kreativitas, kemampuan yang lain sebagainya, yang bentuknya adalah isi otak, isi kepala, isi pengetahuan. Cucuran usahanya bisa jadi kalau Anda punya mulut, Anda punya kemampuan skill saja mengajar anak SD, anak SMP, anak SMA, maka kemampuan Anda itu bisa dijadikan peluang untuk nyetak penghasilan. Intinya dengan cara membuka kursus les pelajaran IPA, bahasa Inggris, matematika, ngajar Iqra, dan lain sebagainya. Itu unit usaha kita tidak perlu menunggu besok, esok hari, atau bulan depan untuk berangkat membuat transaksi bersama konsumen. Tapi di hari ini juga dengan mengkonversi kemampuan isi otak melalui verbal, ngomong, wicara kepada orang lain, dengan segmen katakan anak SD, anak SMP, anak SMA, maka unit usaha itu langsung bisa berdiri saat ini juga dengan membuka lapangan pekerjaan, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, atau yang lainnya. Bisa jadi juga Anda saat ini setelah memiliki aset bentuknya fisik, mungkin Anda juga memiliki aset namanya aset pertemanan, jaringan sosial. Ini juga bisa dikonversi menjadi peluang pekerjaan, peluang unit usaha. Dengan cara apa? Dengan cara coba Anda hari ini ambil kertas, ambil pulpen, gampangin ngono kuwi. Terus kamu mencari tempat yang agak enak untuk merefleksikan diri,
mengingat diri, pulpen kertas Anda pegang terus kamu eling-eling. Ingat-ingat, ada berapa ratus teman yang di agenda kepala kita itu kita ingat. 1, 2, 3, si April jualan baju, si Konde jualan rumah, si X jualan daging, si B jualan bakso. Coba Anda listing 1 sampai tingkat keingatan Anda itu habis. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi, kalian akan punya listing berpuluh-puluh dan mungkin beratus-ratus kawan-kawan kita yang sudah mendahului membuka usaha. Artinya, jaringan pertemanan yang kalian miliki itu bisa langsung dikonversi menjadi peluang mesin cetak uang yang bisa menghasilkan rezeki. Dengan cara apa? Dengan cara meminjam dagangan dari mereka, bentuknya produk apapun, tinggal Anda punya kemampuan menjual barang kawan-kawan Anda kepada pasar yang Anda inginkan. Artinya, dengan memakai saat ini apa yang kita miliki, itu langsung bisa dijadikan langkah yang pertama untuk membuka unit usaha perbisnisan. Langkah yang kedua, coba kalian pakai cara bagaimana melihat kondisi lingkungan sekitar Anda, sekitar kosan Anda, sekitar rumah Anda, sekitar tempat tinggal Anda. Coba Anda bayangkan radius 1 kilo sampai 3 kilometer. Anda ingat-ingat di samping kiri kanan Anda ada warung, depan Anda ada toko kelontong, samping kiri kanan ada lagi penjual minyak goreng, ada lagi penjual snack. Coba ingat-ingat terus semua radius lingkungan kondisi kita saat ini. Maka yang terjadi, kita akan bisa menuliskan kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan untuk melancarkan unit-unit usahanya. Melancarkan unit-unit usahanya itu adalah kebutuhan. Nah, menurut saya, kalau kebutuhan ini Anda bisa mengelola atas nama Anda menjadi agennya, suppliernya, distributornya, maka yang terjadi kemudian Anda langsung saat itu juga Anda punya unit usaha baru. Karena apa? Karena kalau bisnis dikerjakan dan dibuka dari awal berdasarkan kebutuhan atas pasar, maka sangat tidak mungkin usaha itu tidak jalan. Karena apa? Karena pasarnya sudah ada, sehingga barang apapun yang kalian bawa untuk disuplaikan ke pasar-pasar tersebut, maka pasar itu dengan sendirinya pasti akan menerima. Tinggal logikanya, apakah harga yang kita masukkan kepada pasar-pasar ini mereka bisa menerima atau tidak. Tapi itu tidak menjadi hal yang primer sebagai persoalan. Persoalan sesungguhnya adalah tatkala kebutuhan pasar kita tahu, maka dengan sangat mudah kita membuat unit usaha baru. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kawan-kawan semuanya, sekarang coba Anda ambil Yellow Pages, buku kuning, buku telepon, kemudian Anda buka di sana. Maka di buku telepon itu semua akan tertera. Mulai usahawan kursi, meja, mebeler, usahawan meliputi alat rumah tangga, usahawan meliputi catering, meliputi fotografer, meliputi apa saja, semua sudah terekam di buku Yellow Pages itu. Coba kita ambil sampelnya salah satu saja. Ada catering di situ. Maka setiap catering itu pasti membutuhkan bahan-bahan untuk membuat menu masakan-masakan mereka. Dengan begitu artinya, tatkala kita bisa menyuplai kebutuhan mereka, kita punya rezeki baru karena bisa mengolah kebutuhan akan pasar untuk disuplaikan bahan-bahan sebagai penyambung usaha baik kita maupun mereka yang punya usaha. Artinya tatkala ngeklik dan nyambung, itu akan terjadi transaksi. Artinya langkah 3 ini sementara menurut saya sangat akurat memulai bisnis tanpa modal. Terima kasih, ketemu di lain waktu dengan video saya. Jangan lupa untuk terus melakukan menolak
miskin dan bangkit melawan bersama bisnis, atau mati demi kemakmuran keluarga karena mundur berarti hancur. Godang Wiyadi.